Memulai perjalanan menuju kesejahteraan keuangan sebaiknya diawali dengan pemahaman secara mendalam mengenai persepsi dan keyakinan kita tentang uang. Terlepas dari musim dan tahap kehidupan apapun, pemahaman ini bisa membuka jalan untuk membina hubungan yang lebih positif dan sehat dengan keuangan kita. Welcome back to the Financial Life dengan saya, Desi Narulita, Financial Planner. Mengarungi pasang surut kehidupan terkadang bisa membuat money mindset kita menjadi kurang optimis. Tapi penting untuk diingat bahwa pendekatan kita terhadap uang secara signifikan mempengaruhi kesehatan keuangan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Mengikhlaskan kesalahan keuangan di masa lalu adalah langkah pertama menuju transformasi. Dengan melepaskan beban ini, kita membuka pintu untuk memperbaiki situasi keuangan kita dan juga untuk membangun masa depan di mana keputusan kita mendukung impian dan tujuan keuangan kita. Apa itu money mindset? Money mindset menentukan cara kamu berpikir tentang uang dan mempengaruhi cara kamu menabung, membelanjakan, dan mengelola utang. Money mindset adalah keyakinan inti kamu tentang uang dan sikap kamu terhadap uang. Money mindset itu termasuk apa yang menurut kamu bisa dan tidak bisa kamu lakukan dengan uang. Berapa banyak uang yang menurut kamu pantas kamu dapatkan? Bagaimana menurut kamu seharusnya kamu mengelola uang, yaitu membelanjakan, menabung, dan juga berbagi untuk orang lain? Bagaimana menurut kamu seharusnya kamu mengelola utang? Kemampuan kamu untuk menambah kekayaan dan kepercayaan dirimu untuk mengelola uang. Kuis money mindset. Biar kamu tahu apakah kamu punya positif atau negatif money mindset, coba jawab beberapa pertanyaan ini dengan benar atau salah. Yang pertama, aku takut dengan keuanganku dan merasa cemas hanya dengan memikirkannya. Yang kedua, aku merasa tidak bisa mengendalikan uangku. Yang ketiga, aku merasa pesimis dengan masa depan keuanganku. Yang keempat, aku merasa terintimidasi oleh uangku dan cara orang lain menangani uang mereka. Yang kelima, aku khawatir aku tidak akan pernah memahami keuanganku atau belajar mengelolanya. Yang keenam, aku cenderung menunda-nunda keputusan keuangan atau tindakan keuangan. Yang ketujuh, aku tidak tahu bagaimana cara mengembangkan kekayaanku, dan aku rasa aku tidak akan pernah bisa mengembangkannya. Yang kedelapan, aku hanya pantas mendapatkan apa yang aku miliki saat ini dan tidak lebih. Yang kesembilan, aku tidak akan pernah meraih tujuan keuanganku atau keluar dari utang. Yang kesepuluh, uang tidak akan pernah menjadi temanku. Kalau sebagian besar jawaban kamu salah untuk pertanyaan tadi, selamat, secara umum kamu punya positive money mindset. Tapi, kalau sebagian besar jawaban kamu benar, artinya kamu ada PR yang perlu dikerjakan. You can do it. Tapi kamu tahu nggak? Lucky you, karena kamu nonton video yang tepat. Scarcity mindset versus abundance mindset. Cara lain untuk mengerti apa itu positif dan negatif money mindset adalah dengan mengkaitkannya dengan mindset kelangkaan dan mindset kelimpahan. Tanda-tanda scarcity mindset termasuk hidup pas-pasan, habis bulan, habis gaji. Yang kedua, merasa kewalahan, apatis terhadap atau tertekan oleh keuanganmu. Yang ketiga, merasa bersalah atas kesalahan keuangan masa lalu. Yang keempat, merasa iri dengan cara orang lain mengelola uang mereka atau betapa kayanya mereka. Yang kelima, merasa kesal dengan situasi keuanganmu saat ini. Yang keenam, meyakini bahwa tidak ada cukup uang untuk semua orang, termasuk peluang dan pekerjaan. Yang ketujuh, menjalani hidup dalam jangka pendek karena kamu tidak melihat pilihan jangka panjang untukmu. Kalau kamu merasa relate dengan salah satu tanda yang tadi, berarti sudah waktunya kamu mengubah scarcity mindsetmu menjadi abundance mindset. Kuasai money mindsetmu. Kamu bisa memegang kendali atas money mindsetmu dan beralih dari scarcity menuju abundance mindset dengan 5 langkah ini. Langkah yang pertama, pikirkan perspektif keuanganmu. Sebelum bisa mengubah apapun dalam hidupmu, termasuk keuanganmu, kamu harus meluangkan waktu untuk merenungkan masa lalumu, sehingga kamu bisa melihat bagaimana masa lalumu mempengaruhi masa kinimu. Pikirkan tentang pengalaman kamu dengan uang sampai hari ini. Bagaimana dulu kamu dibesarkan? Apa yang diajarkan orang dewasa dalam hidupmu tentang uang? Pesan apa tentang uang yang ditanamkan dalam dirimu sejak muda? Apakah orang tua atau walimu suka membelanjakan atau menabung uangnya? Apakah orang tua atau walimu kesulitan mengelola uang? Atau apakah mereka mudah mengelolanya?
Bagaimana hubungan orang tua atau walimu dengan uang? Bagaimana kamu mengelola uangmu sendiri ketika kamu memasuki masa dewasa? Pikirkan tentang segala hal yang sampai hari ini telah berperan terhadap cara kamu memandang uang. Tapi ingat, ini bukanlah bagian di mana kamu menyalahkan orang tua atas semua kesalahan keuangan dan money mindset negatifmu itu. Memang di masa kecil, orang dewasa dalam hidupmu berperan dalam cara kamu memandang uang sampai hari ini, tapi hanya sebagian kecil. Langkah yang kedua, terapkan positive money mindset. Ubah perspektif kamu tentang keuanganmu dan terapkan positive money mindset melalui afirmasi keuangan. Cara kamu berbicara kepada diri sendiri berperan sangat besar terhadap cara kamu menangani keuangan. Perhatikan apa yang kamu katakan kepada diri sendiri ketika kamu memperoleh uang. Contohnya, dari gaji, bonus, promosi, dan durian runtuh. Kamu menggunakan uangmu untuk pengeluaran kebutuhan. Contohnya, membayar tagihan, makanan, perawatan kesehatan, dan transportasi. Kamu menghabiskan uangmu untuk pemborosan yang kamu anggap sebagai kesenangan pribadi. Kamu melakukan kesalahan keuangan. Kamu ngobrol atau suatu nongkrong dengan orang lain di sekitarmu. Kalau salah satu dari situasi ini menghasilkan pembicaraan negatif dengan diri sendiri, berarti sudah waktunya kamu menulis ulang naskah atau manuskripmu. Nah, pertanyaannya, gimana caranya merubah caramu berbicara kepada diri sendiri agar terasa lebih positif? Ini dia beberapa ide mantra keuangannya. Dari aku tidak akan pernah mendapatkan kenaikan jabatan itu menjadi yang bisa aku lakukan hanyalah bertanya dan membuktikan nilaiku. Kalau atasan dan HRD menolak, aku akan coba lagi setelah 6 bulan karena aku tahu nilaiku. Dari aku akan selalu hidup pas-pasan, habis bulan, habis gaji, menjadi aku bisa menyesuaikan budgetku agar merasa lebih nyaman dengan pengeluaranku dan tidak merasa bokek di akhir bulan. Dari aku selalu gagal mengelola uang menjadi semua orang pasti pernah membuat kesalahan keuangan dan aku akan belajar menggunakan ini sebagai kesempatan belajar untuk masa depan yang lebih baik. Dari aku tidak akan pernah punya uang sebanyak teman-temanku menjadi masing-masing orang berada di tahap kehidupan yang berbeda dan gak ada situasi yang benar atau salah. Semuanya relatif dan saat ini aku berada di tempat yang seharusnya. Langkah yang ketiga, ubah money mindsetmu untuk menabung. Selanjutnya, luangkan waktu untuk menentukan nilai dan tujuan keuanganmu. Dengan begitu, akan membantu mengarahkan uangmu dan mengubah money mindsetmu menjadi rajin menabung. Apa yang penting bagi kamu, dan apa tujuan keuangan yang ingin kamu raih dalam 1, 5, atau 10, dan 20 tahun lagi. Tuliskan apa yang penting bagi kamu dan tujuan keuanganmu sebagai reminder ketika kesulitan keuangan. Setelah kamu menentukan tujuan keuanganmu, gunakan ini sebagai kesempatan untuk mendefinisikan tujuan tersebut dengan jelas. Bagaimana kamu akan mewujudkannya? Langkah apa yang perlu diambil untuk meraih tujuan tersebut? Ulas secara mendalam sehingga tujuan keuangan akan menjadi lebih mudah diraih. Langkah yang keempat, pantau pengeluaran. Cara terbaik untuk mempelajari lebih lanjut tentang uang dan cara menyesuaikan money mindsetmu adalah dengan memantau pengeluaranmu. Hal ini termasuk juga memantau emosi kamu saat mengelola uang, membelanjakan, dan menabung. Inilah contoh pertanyaan yang perlu kamu pikirkan. Bagaimana perasaan kamu saat menerima gaji? Bagaimana perasaan kamu saat membayar tagihan atau menggunakan uang untuk pengeluaran? Bagaimana perasaan kamu saat membelanjakan uang untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Apa pemicu pengeluaranmu? Langkah yang kelima, berkomitmen untuk mengubah kebiasaan keuangan. Nah, setelah kamu siap mengubah money mindsetmu, inilah saatnya untuk kamu action dan berkomitmen mengubah kebiasaan keuanganmu. Ini adalah kesempatan bagi kamu untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengelola keuangan. Berkomitmenlah untuk belajar melalui buku, podcast, artikel, training online, dan berbagai sumber lainnya untuk membantu kamu mempelajari lebih lanjut tentang keuangan, sehingga kamu dapat menyesuaikan cara kamu mengelolanya. Ingat, kamulah yang memegang kendali atas keuanganmu. Percayalah pada nilai diri kamu dan tetaplah bersyukur dalam segala situasi kehidupan yang kamu jalani dan apapun tujuan keuangan serta tujuan hidupmu.